Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai sisi lain dari tes DNA untuk menyelidiki leluhur. Sebagaimana kita saksikan di tampilan layar ini, kita melihat banyak sekali orang yang atau saudara-saudara kita yang sepertinya memang termakan oleh iklan-iklan dari laboratorium DNA Amerika, sehingga mereka tergiur untuk melakukan tes DNA untuk menyelidiki leluhur mereka, walaupun sudah sering dijelaskan oleh para ahli-ahli DNA, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahwa ini semua adalah suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, bahwa memang benar itu leluhur kita berdasarkan air liur yang kita serahkan ke laboratorium Amerika itu. Ini semua hanya bisnis, hanya bisnis. Nah, seharusnya kita kan sebelum mengikuti hal-hal baru seperti ini kan hal baru bagi saudara-saudara kita, ini kan sesuatu hal yang baru, yang mungkin bagi mereka mencengangkan. Ya, harusnya kita ini melihat dulu bagaimana pengalaman dari orang-orang yang sudah melakukan ini, bagaimana review mereka. Nah, baru kalau kita sudah melihat review-review mereka, oh memang ini benar-benar akurat, terbukti secara saintifik, dan diperkuat oleh pendapat para ahli bahwa ini memang benar bisa menunjukkan kepada kita siapa leluhur-leluhur kita, ya oke, kita ikuti. Nah, tapi kalau ternyata reviewnya jelek, masa kita mau ikut? Ya kan? Kalau reviewnya menyatakan ini nggak bener, tetapi tetap aja kita ngikut, ya aneh. Ya. Oke, sekarang coba saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana pengalaman dari mereka-mereka di luar negeri yang sudah melakukan tes DNA untuk menyelidiki leluhur mereka. Bagaimana review mereka? Nah, saya menemukan dari salah satu website di barat, di Eropa, tepatnya di Belanda. Ini ada website yang memang mereka itu khusus untuk mengenai penyelidikan terhadap silsilah keluarga. Ya, memang pembahasan mengenai itu. Dan di sini mereka membahas mengenai tes DNA untuk menyelidiki atau mencari leluhur. Ya. Ternyata mereka sampai pada konklusi bahwa menyelidiki leluhur dengan melakukan tes DNA itu cuman onzin en zonde van je geld, cuma omong kosong dan buang-buang uang mubadir. Ini orang Eropa yang mengatakan itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan customer experience, berdasarkan pengalaman mereka sebagai customer dari laboratorium DNA. Ya. Kemudian mereka menginfokan kepada kita bahwa sebenarnya tes DNA itu
Hanya untuk 4 hal ini loh. Apa? Pertama, untuk menyelidiki atau mengetahui latar belakang medis kita dan mencegah kita untuk atau memberikan informasi kepada kita untuk potensi-potensi penyakit. Seperti itu bisa dilakukan dengan melakukan tes DNA. Dan yang kedua, untuk penyelidikan tentang kriminal, ya, kriminal onderzoek, mengenai untuk penyelidikan DNA dari pelaku dan korban kejahatan. Itu bisa dengan melakukan tes DNA, ya. Dan yang ketiga adalah untuk membuktikan hubungan relasi antara orang tua dengan anak. Itu bisa dilakukan dengan tes DNA. Dan yang terakhir, nomor 4, adalah untuk membuktikan hubungan persaudaraan atau hubungan antar anggota keluarga. Itu bisa dilakukan dengan tes DNA. Tetapi apabila mengenai leluhur, mereka menyatakan bahwa itu tidak lebih sebagai genetische astrologi, hanya sebagai ramalan genetik aja. Jadi kita melakukan tes DNA, memberikan sampel kita ke mereka, dan kita membayar uang mahal hanya untuk mendapatkan ramalan. Ya. Dan ini satu hal yang sering dilupakan. Data dari sampel-sampel DNA, dari hasil-hasil tes DNA itu, kemana data itu disimpan? Tentu di dalam database. Dan semakin banyak orang yang melakukan tes di laboratorium tersebut, berarti kapasitas database-nya pun semakin membesar, ya kan? Dan untuk itu diperlukan update software, diperlukan koreksi terhadap softwarenya, diperlukan update berkala, dan itu tidak menutup kemungkinan ada banyak bugs, ada terjadi silang data, perpindahan data, pertukaran data yang secara error, atau bisa juga justru malah terhapus. Bisa jadi kita saat ini melakukan tes DNA, kemudian kita mendapatkan konklusi result dari hasil tes kita, bahwa kita adalah keturunan ini, kita masuk kepada haplogroup ini misalnya. Terus kita mempunyai hubungan dengan beberapa orang ini macam-macam ya. Tapi setelah beberapa bulan kemudian kita cek, itu bisa berubah. Bisa berubah tiba-tiba karena pengembangan database dan software. Dan pengembangan software itu sejalan juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan DNA. Kalau saat ini pengetahuan mengenai pengetahuan saintifik DNA-nya hanya sebatas ini, kedepannya mungkin lebih besar lagi. Mungkin yang saat ini ada kesalahan dan ke depan nggak dipakai lagi, atau diperbaiki, atau dinafikan, dan lain-lain. Dan itu berpengaruh kepada koreksi terhadap software. Ya, ini yang sering kita tidak memperhatikan di sini. Ya, dan mereka pun menyatakan bahwa ramainya orang yang melakukan tes DNA ini adalah akibat dari agresif marketing and positive verhalen. Itu karena korban dari agresivitas marketing dan cerita-cerita positif dari laboratorium itu. Coba kalau kita buka laboratorium DNA untuk
penyelidikan leluhur, kita akan mendapati cerita-cerita yang bagus di situ dari dari website tersebut, bukan dari customernya, ya. Dan ini disebutkan banyak sekali pertanyaan dan kritik terhadap laboratorium itu. Misalnya ini, siapa yang menjaga Pak tentang di sini ditanyakan tentang keamanan data dari DNA-nya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap data DNA ini? Ya, karena statement dari semua perusahaan DNA atau laboratorium DNA itu selalu memberikan jaminan tentang keamanan dari data DNA dari customernya. Tetapi siapa yang menjamin? Ya. Terus kalau misalnya suatu saat kita ingin menghapus data dari hasil DNA kita, juga nggak bisa. Jadi data kita dikuasai oleh perusahaan tersebut. Padahal itu kan harusnya kan milik kita, bisa kita yang kuasai, kita copy dan kita hapus kan harusnya kan bisa. Tapi data pribadi kita dikuasai oleh laboratorium asing. Dan kita juga nggak tahu apakah data DNA kita itu tidak akan dijual oleh mereka. Itu juga nggak ada kepastian, ya. Dan banyak lagi nih kritik-kritiknya. Terus mengenai software update tadi terutama, ya, seberapa jauh bisa dipercaya, dan bagaimana dengan update software yang terbaru, apakah itu tidak ada jaminan akan terjadi perubahan terhadap hasil DNA kita yang sekarang. Itu juga tidak ada jaminan. Ya. Dan ya intinya bahwa ini semua tidak bisa menjamin dengan pasti bahwa leluhur kita itu bisa diketahui dengan melakukan tes DNA. Jadi ya kalau kita sih sebaiknya nggak ikut-ikutan begitu aja, karena ini semua hanya proyek bisnis, nggak lebih dari itu, ya. Mungkin sampai di sini dulu informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.